Karena pujian ini, haleluya, haleluya, haleluya.
hamba Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh memulai tahun 2021 berada di bait Allah. Terima kasih Bapak. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami merindukan hadirat Tuhan turun atas kami. Penyertaan rahmat Tuhan turun, sehingga kami menjadi orang yang dikuatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus menaungi ibadah ini, menguasai ibadah ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menghabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Semua apa kabarnya? Sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Kita percaya tahun 2021 adalah tahun yang dahsyat luar biasa. Tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun berkat ya. Kita bersyukur Tuhan beri cuaca yang baik ya dari semalam sampai hari ini, dan kita percaya kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Pasti Tuhan akan berkati. Kalau kita sudah ditumpahi, sudah dicurahkan dengan doa, jangan pernah takut melangkah. Tuhan beserta kita. Amin. Dan anak itu selesai kuliah, mujizat terjadi. Percaya, anggur baru tercurah tahun ini buat kita semua. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
waktu gereja bangkit di akhir zaman. Haleluya. Zaman segala zaman kuasa Tuhan bekerja, tapi zaman ini saudara bekerja dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian. Inilah zaman Elia. Haleluya. Amin. Inilah zaman Elia. Yang kata Tuhan firman. Dan inilah zaman masa Musa kebenaran hidupnya. Dan berbicara
Tuhan yang luar biasa. Sebentar kita akan memberi persembahan kita di awal tahun. Berilah dengan iman, dengan damai, sukacita. Nanti Bapak Ibu Regi akan maju ke depan melayani persembahan. Ibu Megasari berdoa untuk persembahan. Puji syukur kami naikkan kepada Haleluya. Malam pagi hari ini kami bersuka cita. Terima Di kasih. tahun yang baru kami boleh berada di rumah Tuhan. Amin. Untuk memuji, memuliakan, Amin. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk segala perbuatan Ya, dalam hidup Yesus. kami. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya kami boleh mempersiapkan Amin. bagi kami yang terbaik untuk melayani Tuhan Amin. pada tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, bila persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus, Yesus. kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Katakan, aku diberkati sepanjang hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya ya. Sepanjang tahun 2020 dari Januari sampai Desember, tadi pagi saya berdoa 1 jam. Saya renungkan semalam juga. Tahun 2020 saya lebih diberkati Tuhan. Dan hampir 98% doa saya dijawab Tuhan. Amin. Henok juara 1. Benaya dilapor 103. Kesia sudah lulus dengan nilai yang terbaik dan kerja di perusahaan PwC Big Four 4 besar dunia. Dan berkat jasmani juga melimpah. Tahun ini sebagai hamba Tuhan, saya bisa memberkati umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Amin. Bukan hanya untuk pribadi, dan saya melihat kuasa Tuhan. Dan saya tahu di awal dan di akhir ketika mengandalkan Tuhan, memberi dengan iman, melakukan Tuhan membela. Dan semua kami puji Tuhan oleh anugerah Tuhan sehat semua. Dan saya bersyukur, dan jemaat Tuhan juga saya melihat sebagian besar semua mengalami lawatan Tuhan. Berkat Tuhan mujizat. Kalaupun ada persoalan penyakit, Tuhan gak taruh lama-lama. Sebentar ada pemulihan. Itu yang saya alami tahun 2020 untuk keluarga saya pribadi, untuk keluarga RW dan keluarga besar saya. Dan saya percaya doa kita dari Februari, dari Maret sampai Desember, bahkan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terima kasih untuk ibu-ibu yang dahsyat untuk doa dan kuasanya. Air mata kita ditampung dalam firman Tuhan. Dan saya percaya tidak doa orang biasa dijawab Tuhan, apalagi doa orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah kesaksian saya bersyukur, dan
luar biasa, satu keluarga tambah gemuk semua. Ya, dari Henok, apalagi saya, saudaraku. Ya, pada benar ngomong ya. Desia, Benaya, Bapak Gembala juga Opung juga gemuk ya. Kita semua gemuk, gitu ya. Gemuk rohani, gemuk jasmani. Tahun 2020, firman Tuhan kemarin katakan, tidak usah ingat kesuksesan, tidak usah ingat susah dan duka, tapi kita melangkah lebih lagi tahun 2021 menatap yang luar biasa. Amin. Tidak usah lihat yang itu, tapi kita lihat lebih lagi berharap, lebih lagi sungguh-sungguh, dan firman pasti dipenuhi. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, pembelaan Tuhan jadi bagian kita. Amin. Mari biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan sehingga tanda mujizat menjadi bagian kita. Saya jemput kita bangkit. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, pujikan dengan iman sehingga pujian ini menjadi hidup kita tahun 2021. Amin. Haleluya. Hidupku menggenapi
Kuasa darah Yesus ada di tempat ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami diberkati Tuhan. Kami percaya penguasaan Allah penuh atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati pujian kami. Kami percaya semua dilawat Tuhan, semua diurapi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan bangkit dan bangkit dan bangkit di dalam Tuhan. Sebab itu hamba-Mu berdoa Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman, urapilah Bapak Gembala yang kami layani. Pakai dengan pengurapan dari surga. Dan kami akan minum perjamuan tubuh dan darah Yesus. Mari Tuhan, hamba percaya jiwa pribadi yang akan makan tubuh dan darah Yesus, DNA Tuhan ada dalam tubuh kami. Kuasa mujizat akan terjadi. Ayat mas yang sebentar kami ambil, Tuhan urapi sesuai keinginan Tuhan dalam hidup kami. Dan persembahan awal tahun yang sebentar kami akan berikan, itu adalah persembahan iman, keyakinan kami bahwa Tuhan akan menyertai kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, sempurnakan segala apa yang kami lakukan sehingga semuanya menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah melayani dengan segenap kemampuan kami, dan kami serahkan semua biar nama Tuhan dimuliakan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, tiba saatnya kami dengan firman, kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bapak. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru. Ini hari yang pertama, hari yang luar biasa, dan saya percaya kita juga akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Beberapa waktu setiap akhir tahun, maka saya merenung, saya berdoa, saya bertanya. Cara saya berdoa mungkin tidak sama dengan cara Bapak Ibu berdoa. Cara saya merenung mungkin tidak sama dengan cara Bapak Ibu merenung. Tapi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira tahun 2021 ini apa yang Engkau mau? Sehingga kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu benar-benar ajaib dan luar biasa. Kalau tahun lalu saya mendapat tentang Year of Salvation of God from God, jadi tahun keselamatan yang dari Tuhan. Maka saya merefleksikan, saya mulai mengingat, ternyata memang ketika Januari tema ini ada merema dalam hidup saya di akhir tahun 2019, tidak berapa lama tahun 2020 terjadilah virus corona. Ketika virus ini menyerang, bahkan bukan cuma di Indonesia seluruh, tidak ada lagi yang bisa terlewatkan. Ternyata memang keselamatan yang bisa dilakukan dari Allah kita. Amin. Saya mengatakan dahsyat Allah itu luar biasa. Dan mungkin ada di beberapa dari kita ini yang sempat bersentuhan dengan namanya kematian tahun 2020. Cuma mungkin pada malu-malu bersaksi. Saya rindu saudara bisa bersaksi bagi kami. Ada beberapa yang memang bersentuhan, saya bilang bersentuhan dengan yang namanya kematian, bukan maut. Kalau maut kan berarti tidak ada dalam keselamatan. Dengan kematian, mengalami sesuatu yang mengerikan mungkin, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan tahun 2020. Amin. Karena memang tahun 2020 Tuhan membuat keselamatan yang berasal dari kita. Jadi saya bertanya sekarang kepada Tuhan, tahun 2021 kira-kira apa itu? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Ini saya pasang lagi. Saya menemukan sesuatu yang sedikit berbeda, dan saya ingin bagikan pada kita seperti biasanya.
Di awal tahun orang itu menaruh harapan-harapan. Di awal tahun setiap orang ingin kalau bisa tahun 2021 berkat saya makin berlimpah. Saya katakan tidak salah. Saya ingin saya makin menjadi orang yang sukses, tidak salah. Tapi entah mengapa, ini entah mengapa, beberapa waktu terakhir sebelum mengakhiri tahun 2020, Tuhan itu berbicara begini, bahwa tahun 2021 adalah tahun bagaimana saudara dan saya membalas kebaikan. Jadi jangan lagi penuhi tahun 2021 itu dengan permintaan. Kalau kita ingin melihat satu hal yang luar biasa, kita ingin melihat mujizat Tuhan yang luar biasa, kita ingin melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa di tahun 2021. Saya mau beritahu, tahun 2021 adalah tahun bagaimana saya dan saudara berusaha membalas kebaikan Tuhan. Jadi mulai tanggal 1 ini, kita mulai taruh dalam hati kita, kita mulai taruh dalam pikiran kita, bagaimana saya membalas kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini berjalan. Kita rubah konsep kita. Tuhan mau kita berubah konsep kita. Tuhan mau kita mulai mencoba bertindak menjadi orang yang dewasa, yang bukan lagi hanya minta, tapi sekarang berusaha bagaimana saya membalas. Saya selalu ngomong kepada anak-anak saya, kadang bisa tidak sependapat juga istri saya. Saya selalu mengatakan begini kepada anak-anak saya, nanti kalau kalian sudah besar, sudah bekerja, Papa tidak minta. Wah, nanti anak tidak diajar memberi dong kepada orang tua. Oh bukan. Saya ingin tunjukkan, saya sudah mendidik mereka dalam firman Tuhan. Amin. Kalau mereka tinggi, besar, bertumbuh nanti, tidak usah diminta. Kalau mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, kita didik dengan benar, pasti anak-anak itu akan memberi kepada orang tuanya. Amin. Tidak perlu diminta, karena banyak orang kalau diminta itu bosan, sebel. Coba misalnya, siapa di sini Pak Herman, misalnya, dia ketemu orang, Pak, bagi dong, wih, oh ya. Pak, bagi dong minyak goreng. Oh iya. Besoknya Pak Darman lupa bagi, di telepon, Pak, mana kok belum dibagi saya? Pak Darman senang nggak kira-kira? Sebel. Dari sukacita memberi jadi sebel. Tahu nggak saudara? Amin. Dari mulai pertama memberi terus ada pengamen, entren bagi. Wah, pengamen itu senang ya bos. Terima kasih bos. Ada satu wawancara talkshow mengatakan untuk menjadi bos di Indonesia ini paling gampang. Saudara pergi ke rumah makan, ke mall, parkir berjam-jam, bayarnya mungkin bisa sampai 30.000. Saudara keluar, tidak ada yang manggil saudara bos. Amin. Saudara parkir di jalan, pinggir jalan, tukang parkir mundur keluar, saudara kasih ceban. Langsung dia bilang, terima kasih bos. Saudara sudah jadi bos. Jadi bos itu gampang. Coba kalau tiap saudara keluar parkir itu 10.000 saudara kasih, 10.000. Besok terus saudara kasih 5.000, orang itu bilang, oh cuma 5.000, biasanya 10.000. Dari yang pertama suka karena ingin memberkati, lama-lama jadi apa? Tidak tahu diri. Saya membayangkan begitu. Karena kita ini minta terus.
Tapi saudara tidak pernah mau memberi membalas. Amin. Katakan sebelahnya, belajar membalas kebaikan Tuhan. Jangan minta dulu. Ada anak bilang, belajar balas kebaikan mama. Minta melulu. Nah, bagaimana ya kita belajar? Tahun 2021 kita mulai ambil satu sikap hati, kita mulai konsepkan dalam pikiran kita. Tahun 2021 adalah tahun di mana aku akan belajar membalas kebaikan Tuhan. Mazmur pasal 116, mari kita akan melihat ayat ini. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah terluput dari belenggu maut. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang terluput dari belenggu maut. Kita ditebus dari kematian kekal. Yesus sudah lahir kemarin. Dia datang. Dia menjadi juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Tahun 2020 saudara dan saya sudah diluputkan dari belenggu maut. Bagaimana pandemi masih berjalan, tetapi saudara dan saya masih diberi kesempatan Tuhan. Hidup sehat kuat, bahkan diberkati Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pemazmur Raja Daud membuat satu sajak puisi. Dalam pencurahan Roh Kudus dia mengatakan begini, ayat 12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kebaikan dan kebajikan ada sedikit perbedaan. Kalau orang yang bijak, bajik itu artinya apa? Dia tahu kalau berbuat baik dikasih baik, kalau salah diberikan teguran. Itu Tuhan, amin. Jadi kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan itu bukan cuma diberkati terus. Ketika saudara salah, Tuhan menegur, itulah Allah yang bijak dan bajik. Amin. Ketika anak kita salah, kita tegur, itulah orang tua yang bijak. Bukan salah dibiarin aja, terserah. Mau masuk got tanggung sendiri, mau jatuh sakit-sakit sendiri, bukan seperti itu. Jadi bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saya mau tanya dulu, siapa tahu di antara kita ini tidak ada yang pernah diberikan berkat kebajikan Tuhan. Semua pernah mengalami kebajikan berkat-berkat Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Kalau tidak pernah mengalami juga tidak apa-apa. Itu kan iman kita. Saudara mengalami kebajikan atau tidak? Kalau tidak pernah mengalami kebajikan kebaikan Tuhan, berdoalah agar turun kebajikan Tuhan. Dan setelah itu apa? Belajar balas kebajikan Tuhan. Daud seorang raja. Dia mengalami banyak peristiwa. Dia hampir mati, dikejar-kejar Saul. Dia mau dibunuh, perjalanan hidupnya dia dikudeta oleh anaknya. Dia merasakan berkali-kali dia seperti orang yang terlepas dari jerat-jerat maut. Dan Daud mengetahui itulah kebajikan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Ketika dia berbuat dosa, Tuhan menghukum dia. Ketika dia berbuat salah, ada teguran dari Tuhan. Daud tidak mengatakan Tuhan marah kepada dia, tapi dia tahu itulah kebajikan Tuhan. Ketika dia memerlukan sesuatu, Tuhan memberikan, Tuhan mengangkat dia. Dan Daud mulai berdoa, sehingga muncullah Mazmur ini. Bagaimana aku akan membalas segala kebajikan Tuhan? Apakah kita bisa membalas kebajikan Tuhan? Kadang kita bertanya, bukankah Tuhan yang punya segala-galanya? Saya mau balas pakai apa?
pakai uang saya, Tuhan yang punya seluruh urusan dunia. Harta saya tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Saya mau balas dengan hidup saya pun karena kemurahan Tuhan. Amin. Terus bagaimana saya harus membalas kebajikan Tuhan? Daud menyerukan ada beberapa hal. Yang pertama ayat 13 dikatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Jadi satu budaya di dalam Alkitab suci itu ada piala keselamatan. Itu menunjukkan orang yang benar-benar tekun beribadah. Jadi tahun 2021 adalah tahun di mana saya akan membalas kebajikan Tuhan. Saya akan balas segala kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus senantiasa mengangkat piala keselamatan. Artinya beribadahlah dengan setia dan sungguh-sungguh. Kalau hanya setia tapi tidak sungguh-sungguh, tidak ada artinya. Amin. Ibadahnya sungguh-sungguh tapi datangnya setahun 3 kali, tidak ada arti. Kecuali saudara orang Israel pada zaman perjanjian lama dan awal perjanjian baru, 3 kali setahun datang ke rumah Tuhan. Jadi kita bukan orang Yahudi dan kita tidak datang ke Yerusalem. Kalau kita memegang ayat itu 3 kali setahun laki-laki harus datang ke rumah Tuhan, silahkan datanglah ke Yerusalem 3 tahun sekali. Nah seperti itu. Artinya apa? Harus sungguh-sungguh. Saudara dapat membalas kebaikan Tuhan dengan mengangkat piala keselamatan, beribadah dengan setia dan sungguh-sungguh. Kalau kau ibadah dengan setia dan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan terus mengalirkan kebajikan. Tapi banyak orang yang ogah-ogahan beribadah. Mumpung enak, mumpung ono ibadah. Kalau lagi tidak enak, artinya tidak mau ibadah. Kalau lagi ono kerjaan, ono gawe, ono kondangan, ora ibadah. Bagaimana seperti itu? Ketika ada pesta, undangan makan-makan, undangan jalan-jalan, ya kalahkan ibadah. Nanti kami akan ibadah di jalan. Puji Tuhan. Cari rumah Tuhan ibadah di jalan. Tapi ternyata tidak juga. Harus beribadah dengan sungguh-sungguh dan setia. Daud mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Keselamatan kita itu dari Tuhan. Mengangkat piala keselamatan artinya dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita tanamkan dalam hati kita. Tahun 2021 adalah tahun di mana aku harus membalas kebaikan Tuhan. Cara aku membalas kebaikan Tuhan adalah aku beribadah dengan setia dan sungguh-sungguh. Katakan sebelahnya, kebaktian ibadah itu yang setia dan sungguh-sungguh. Jangan sungguh-sungguh tapi tidak setia. Ada orang ibadah sungguh-sungguh, saya sering melihat orang. Begitu dia datang di gereja, atas tangan dia berkata, haleluya Tuhan. Hati saya tergerak. Saya tanya ke bapaknya, Pak, luar biasa itu. Oh, itu udah biasa Pak. Ya kalau datang ibadah nangis, orang datang cuma 3 hari setahun. Tapi setiap datang ibadah dia nangis. Oh, saya cuma kurang. Apalagi kalau dia datang tiap hari dengan setia tiap minggu, sungguh-sungguh begitu, mengalirlah berkat Tuhan, tidak berkesudahan. Amin. Jadi bagaimana saya akan membalas kebaikan Tuhan, segala kebajikan Tuhan? Ibadah dengan setia dan sungguh-sungguh.
Kemudian yang kedua, bagaimana Daud mengatakan akan membalas kebajikan Tuhan? Akan menyerukan nama Tuhan. Menyerukan ini berarti berseru tentang nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan itu berarti memuji-muji Tuhan. Berseru itu ada suaranya. Memuji, mengagungkan Tuhan. Berseru bisa juga bercerita, bersaksi tentang Tuhan. Yuk kita belajar dulu mengagungkan Tuhan. Mulut kita yang mengagungkan Tuhan. Mulut kita yang menyerukan nama Tuhan. Mulai dirubah. Kalau dulu cuma tape yang menyerukan nama Tuhan, tape-nya yang nyanyi, HP-nya yang nyanyi. Apa nih nyanyi? HP. Orangnya gimana? Nonton TV. Yang nyanyi apa? HP. Siapa yang menyerukan nama Tuhan? HP. Rubah. Kita yang nyanyi sambil gosok El Shaddai. Amin. Walaupun saudara dalam dimensi dipenuhi Roh Kudus, saya percaya gosoknya tidak berhenti dan tidak kebakar. Amin. Tapi hari ini kan kita konsepnya beda. Kita senang kasetnya yang menyanyi, TV-nya yang menyanyi, HP-nya yang menyanyi. Orangnya apa? Orangnya ngapain? Lagi ngamuk-ngamuk. Tapi musik yang mengalun terus. Luar biasa. Mari kita belajar. Mulai kita yang memuji Tuhan. Kalau memang mulut kita tidak memuji Tuhan, yang minimal jangan mengumpat Tuhan. Baca dalam mulutnya. Kemurahan. Itu salah satu lagu favorit saya. Orang bingung, lagunya kok kayak begitu, kok Pak jadi lagu favorit, orang tidak terkenal begitu. Bagi saya itu lagu favorit saya. Karena setiap saya nyanyi kemurahan lebih dari itu, saya tahu bahwa hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu melebihi hidup saya. Walaupun lagunya jatuh, orang tidak kenal, liriknya sederhana, bagi saya itu bermakna. Amin. Karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, apa yang dapat kita perbuat? Dengan lidahku ku puji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari itu. Saya sudah tanamkan dalam hati saya. Aku akan memuji Engkau dengan lidahku, dengan cara karena merasakan kebenaran. Daud katakan, aku akan menyerukan nama Tuhan. Saya tidak mengatakan saudara dengan lagu sama. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau mulut kita yang memuji Tuhan. Amin. Nyetel lagu di mobil, waktu saya itu di mobil itu lagu Tuhan. Anak-anak saya sudah mulai komplain, apalagi si Ed. Lagu Papa, lagunya orang tua semua. Apalagi kalau muncul lagu Jawa, wah, semua udah lagu Jawa sedih-sedih. Lagu Jawa, lagu rohani, tapi bukan lagu dangdut, bukan lagunya Didi Kempot, bukan. Lagu rohani. Udah pada komplain. Padahal itu lagu karena saya bisa. Jadi sambil nyetir itu saya menyanyi bergumam. Pergi perjalanan jauh, istri saya menemani, tapi dia tidur di sebelah, hanya temani di mobil. Saya sambil bergumam itu menyanyi semua lagu.
Bukannya sengaja cuma mau dengerin, ikut. Jadi ketika kita ikut bergumam, mulutnya bergoyang, otomatis semua sistemnya itu bergerak, kita tidak ngantuk. Jadi begitu, saya ke jalan, saya nunggu di tengah, saya sambil menyanyi-nyanyi, aman sampai di sana. Kalau saya tidak nyanyi, berarti saya tidur, tidak aman. Jadi mulut ini loh menyerukan nama Tuhan. Jangan diam. Saudara bisa kok sambil bekerja. Ini bergumam. Amin. Bisa belajar. Mulut kita pakai menyerukan nama Tuhan. Memuji Tuhan, mengucapkan sesuatu untuk Tuhan. Itu lebih baik daripada sekedar mendengar. Jadi yang kedua, bagaimana tahun ini kita akan membalas segala kebajikan kebaikan Tuhan. Tanamkan dalam hati. Saya akan sering-sering mengagungkan nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Jangan berseru kepada Tuhan saat kesesakan saja. Karena kita nanti dapat ayat, Mas, berserulah kepadaku dalam kesesakan, maka aku akan menjawab engkau. Maka saudara berseru kepada Tuhan saat kesesakan saja. Bukan begitu. Tiap hari berseru kepada Tuhan. Pengertian berseru bukan meminta sesuatu, tetapi ada pengagungan, karena ini hubungannya dengan bait Allah tadi. Menyerukan nama Tuhan. Artinya apa? Ada pujian, ada pengagungan, ada penyembahan yang keluar dari mulut kita. Dan yang ketiga, aku akan membayar nasaku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi ayat ini hubungannya adalah dengan ibadah tadi. Membayar nasab kepada Tuhan. Banyak orang hari ini, apa ya saya bilang? Kalau dibilang nasab itu janji juga bisa, nasab itu lebih daripada janji. Saudara nanti bisa melihat dalam Imamat. Coba kita akan melihat. Kalau Imamat 27 nanti saudara bisa baca Imamat pasal yang ke-27 itu adalah tentang membayar nasab. Nanti saudara bisa lihat di sana hubungannya itu dengan ibadah. Jadi ketika Daud Mazmur 116 ayat 14 itu mengatakan dan membayar nasabku di hadapan kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, itu hubungannya dengan ibadah di bait Allah, ibadah di kemah suci. Jadi artinya apa? Ya kita bayar sungguh-sungguh. Kita sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan pokoknya saya mau setia, ya setialah kepada Tuhan. Amin. Pokoknya Tuhan saya mau tidak mau bolong-bolong ibadah, ya lakukan. Apalagi kalau saudara sudah bersaksi. Karena orang ini kan bersaksi ini dipengaruhi dengan emosi, kadang berjanji dipengaruhi dengan emosi. Wah, pokoknya hidup matiku untuk Tuhan, saya akan selalu mengiring Tuhan, karena Tuhan baik bagi saya. Wih, luar biasa itu. Amin. 3 minggu kemudian datang pelatihan, ditanya kenapa Bu? Pak, sorry Pak Pendeta, saya bangun kesiangan. Oh, luar biasa. Hidup mati untuk Tuhan. 2 minggu lagi dapat pelatihan lagi, kenapa Bu? Ya Pak, semalam itu ada tamu, saya nggak bisa. Akhirnya saya begadang, ketiduran lagi. Bagus, itu hidup mati untuk Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau saya bisa tidur malam, jam 2, jam 3 pagi saya baru tidur. Kalau saya adalah orang yang sudah mengatakan saya akan setia mencari Tuhan, maka saya pegang konsekuensi. Saya harus bangun pagi. Kalau itu hari Minggu untuk
ibadah, saya harus ibadah. Setelah ibadah, saya kalau mau tidur lagi. Itu baru hidup nanti untuk Tuhan, membayar masa. Amin. Amin. Harus seperti itu. Kadang saya tidur malam, tapi kalau saya bilang saya harus bangun pagi, tidur apa? Saya walaupun tidur jam 4, setengah 5 saya bisa bangun, saya bisa bangun. Itu komitmen kita sungguh-sungguh, nasar kita. Apa yang harus saya lakukan? Saya ajak pada anak-anak saya, kamu nonton sampai malam, awas kalau tidak bisa bangun pagi. Berdoa. Kalau sudah doa pagi, walaupun kami hanya keluarga hamba Tuhan beberapa waktu ini berdoa. Kalau saya sudah selesai doa pagi, anak saya belum bangun, saya bangun, saya suruh doa sendiri. Bukannya saya tidak sayang pada anak saya, tapi saya didik mereka. Kamu mau nonton sampai malam boleh, harus doa pagi. Tidak bisa doa pagi, tetap doa pagi. Walaupun jamnya tidak bisa. Amin. Mungkin anak-anak saya mikir, Papa ini keterlaluan. Tapi saya tidak apa-apa. Saya selalu bilang untuk masa depan kita. Jadi orang itu punya nasar itu janji lebih kuat dari janji. Kalau kita udah berjanji, mau ketemu jam sekian, apapun resikonya, anda harus lakukan. Amin. Saya mau setia kepada Tuhan, apapun resikonya, anda harus setia kepada Tuhan. Itu, saya masih ingat kalau aku pendeta Bapak Samuel. Dia mengatakan tiap doa malam dia ada, dia harus ada. Dia pulang melayani. Itu doa malam tiap hari Kamis itu, MKS. Itu dari jam 12 dulu sampai jam 4. Mulai dari jam 7 MKS terus dilanjutkan sampai jam 4. Dia baru pulang pelayanan dari luar kota jam 5 jam 6. Dia berangkat ke gereja sampai pagi jam 4. Konsekuensinya ada sesuatu, bayar pasar mungkin ada Tuhan. Jangan cuma untuk gagah-gagah. Dan saya ini melihat hari-hari ini yang orang itu pengen gagah-gagah. Ini begini. Untuknya Tuhan, kau kan maha pengampun Tuhan, ampuni saya. Ketika kita udah mulai bernasar, tidak ada kata nasar itu baik. Saudara harus baca. Ini yang luar biasa. Dan aku akan membayar nasar kepada Tuhan di depan seluruh umat. Disungguh-sungguh. Jadi saat Daud mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, dia membuktikan. Dia lebih suka dipakai Allah. Dia suka memuji Tuhan. Dia bermain kecapi. Dia memuji Tuhan, memetik kecapi. Amin. Amin. Jangan sampai saudara nyanyikan lagu, begitu disetel, lagunya dunia. Harus dicek HP nih. Coba cek HP semua nih. Ada enggak lagu-lagu dunia di HP-nya? Ada enggak? Coba dicek satu-satu, nanti pulang. Siapa tahu HP-nya kan baru beli second, begitu. Ada lagu dunia. Jangan disayang-sayang. Ya kan? Isilah lagu rohani. Nada deringnya lah. Nada deringnya. Orang terima apa nada deringnya? Apa yang kita terima itu? Abang jago. Senang banget nada dering itu dari Telkomsel segala macam. Coba kalau nada deringnya yang berbayar rakyat. Terus ketika saya telepon teman saya, oh ada deringmu begitu deh. Lagi ngetren Pak Pendeta. Oh bagus, kamu itu keren.
Trennya sekarang nih lagi masuk neraka rame-rame. Kamu mau ikut tren masuk neraka sekarang? Saudara mengatakan aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan semua. Haleluya. Saudara lihat Tuhan pokoknya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan diisi lagu dunia. Jangan diisi hal yang tidak berkenan. Itu udah rasa. Tuhan pokoknya kalau saya punya laptop pakai untuk kemuliaan Tuhan. Begitu dibuka laptopnya isinya game semua. Itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Kadang kita ini menyepelekan yang kecil-kecil. Kita anggap Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih untuk khususnya masalah ada kecuali hati-hati. Daud kami jika tidak tiap saat dia bernasar, dia tahu karena itu harus dilakukan. Pagi hari ini di awal tahun 2021 kita belajar dari Daud. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan membalas segala kebaikan. Bagaimana caranya? Angkat piala keselamatan. Beribadahlah dengan setia dan sungguh-sungguh. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Artinya menyanyi, memuji, menyanjung, bersaksi, membesarkan nama Tuhan. Aku akan membayar nasab. Apa yang sudah pernah saudara ungkapkan kepada Tuhan sebagai bentuk nasab? Banyak. Jangan saudara bilang Tuhan Maha Pengampun, Tuhan melupakan, tidak jadi Tuhan. Tidak ada seperti itu. Saya bilang kalau engkau bernasab, baca dulu tentang nasab. Baca dulu peraturan. Baca dulu sahnya satu nasab. Jangan lalai, jangan ikut-ikutan, jangan melakukan sesuatu tanpa tahu dasarnya. Jadi harus sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ialah tahun 2021 kita jadi orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Berusaha membalas kebaikan dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita segala kebaikan, segenap hatiku memuji-Mu Yesus. Amin. Katakan sebelahnya, tahun ini aku mau membalas kebaikan. Tahun 2021 adalah tahun di mana aku belajar membalas kebaikan Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun membalas kebajikan Tuhan. Kalau saya tiap bulan dapat berkat, tapi tidak saya minta, sama saya bekerja. Tiap bulan dia transfer saya. Wah, wajar dong ya, tapi saya nggak minta. Amin, amin. Oh, dia transferin. Begitu dia transferin tiap bulan, kira-kira saya marah-marah atau senyum-senyum? Senyum-senyum. Amin, amin. Oh, senyum-senyum, senang. Kalau udah senang, gimana saudara? Dia pasti berbuat yang baik lah. Sama dengan Tuhan. Saudara balas kebaikan Tuhan. Tuhan senyum-senyum. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Dia begitu luar biasa. Dia berusaha dengan sepenuh hati, mengusahakan untuk membalas kebaikan yang sudah diberikan, penebusan yang sudah kukerjakan di atas kayu salib, keselamatan yang sudah kuberikan. Maka apa yang doakan? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan kerjakan dalam hidup. Amin. Amin.
hidupmu, tanamkan dalam hatimu, tanamkan dalam pikiran. Tahun 2021 aku akan belajar membalas kebaikan. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi tahun 2021. Bisa saja acara menyebut kita, tapi kita sudah harus mulai belajar membalas kebaikan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita sudah tergeletak tak berdaya di dalam rumah sakit, lalu kita mengatakan, Tuhan, aku akan membalas kebaikan, balas dengan cara bagaimana? Dua hamba Tuhan yang saya kenal mengubah lagu. Hidup ini adalah kesempatan, dan dua-duanya sudah meninggal. Dengan versi nada yang sedikit berbeda dan syair yang sedikit berbeda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Kapan saudara membalas kebaikan Tuhan kalau mudi tidak dimulai dari hari ini tahun 2012? Kalau engkau sudah terhafal, apa yang bisa kau lakukan? Beberapa teman saya mengirim video. Satu ketua sinode dari satu sinode, dia katakan, bantu kami dalam doa. Saya kena COVID-19, sudah isolasi 21 hari. Dan kemarin hari yang ke-30 dia mengatakan sudah mulai sembuh. Tapi waktu ngomong saya lihat napasnya masih ngap-ngap. Mengucapkan Merry Christmas itu, napasnya putus-putus. Satu lagi, sahabat saya yang baik, seperti orang tua saya sih. Ketika saya telepon, dia bilang aku lagi isolasi mandiri hari ke-20. Kemarin dia sudah kasih tunjuk PCR-nya sembuh. Di awal COVID-19, seorang ketua sinode teman saya, kalau rapat untuknya di PBH PGPI di sebelah saya, dikabarkan mati karena COVID. Karena waktu itu terjadi panik. Dia punya saudara buka warung di Cengkareng. Saking banyaknya pembeli tidak bisa, pas dia main di situ dia takut jual dan tidak tahu siapa yang membawa. Dia terkenal dan tidak tahu. Nah, masih banyak lagi teman-teman. Ada lagi satu ketua sinode yang lain juga mati juga, meninggal dunia karena COVID-19. Kalau saudara dan saya hari ini masih, kapan saudara mau balas kebaikan di kita? Menunggu engkau sudah tergeletak dengan memakai tabung tidak berdaya, sendirian di ruangan, tidak ada lagi. Membalas kebaikan itu sekarang. Amin. Sebab itu saya berdoa, tahun 2021 adalah tahun di mana kita mau membalas kebaikan. Renungkanlah baik-baik, karena perjalanan kita tidak panjang. Dunia ini makin sempit. Dunia ini sedang di dalam perjalanan menuju akhir. Artinya kesempatan kita untuk membalas kebaikan Tuhan itu makin sedikit. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah balas kebaikan Tuhan. Sungguh-sungguhlah beribadah dengan setia. Sungguh-sungguhlah menyerukan nama Tuhan, berikan pengagunganmu, ucapan syukur, pengagungan pujian yang keluar dari mulutmu.
Amin. Dan kalau masih ada komitmen nasar-nasar kepada Tuhan, selesaikan. Bukan berarti itu hangus di telan waktu. Hukum nasar itu tidak seperti itu. Hati-hati. Selesaikan, lakukan dengan baik, supaya engkau mengalami kebajikan yang terus berkelanjutan. Seperti gelombang laut yang tidak pernah ada putus. Kadang kita melihat laut itu sepertinya tidak bergelombang. Tapi kalau saudara mengerti, gelombang laut itu tidak pernah putus. Tidak pernah air laut itu diam, selalu bergelombang. Itulah kasih anugerah berkat Allah. Jika engkau belajar membalas kebaikan, engkau itu kasih berkat Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus menerus tanpa ada habis. Oleh sebab itu pagi hari ini, di minggu, di awal hari pertama bulan Januari tahun 2021, kita mau ambil tubuh dan darah. Amin. Saudara berdoa, Tuhan, aku akan mengambil tubuh dan darah. Firman-Mu mengatakan tahun ini adalah tahun membalas kebaikan Tuhan. Menteraikan firman-Mu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga aku boleh menanamkan dalam hatiku, dalam pikiranku, dan melakukan sepanjang tahun 2020. Maka aku percaya penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan. Kita bangkit berdiri. Pada suatu bukit jauh dari sini kulihat salib yang berdiri. Kita angkat pujian ini, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Pada suatu
merenungkan firman, dudukkan kepala, berdoa dalam hati pada pagi hari. Apakah engkau mau membalas kebaikan Tuhan di tahun 2020? Apakah sepanjang tahun 2021 engkau akan selesaikan semua masalah-masalah? Apakah engkau mau membalas kebaikan? Apakah engkau mau mengangkat piala keselamatan, beribadah dengan sungguh-sungguh dan apakah engkau mau menyerukan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, mengagungkan Dia dalam kehidupan melalui lidah dan bibir? Ambil waktu sejenak sebelum nanti perjamuan akan saya hilang. Saya akan nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu merenung, berdoa secara pribadi kepada pada suatu jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri.
tangan kanan di atas kepala. Ingatkanlah apa yang dikatakan firman. Sebab apa yang kulakukan ini kuturutkan daripada Yesus. Pada waktu malam hari sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikan kepada muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, makanlah. Ya kalian kau makan tubuhku, kau memperingati akan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kau percaya roti yang di tangan kanan kita ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan. Mari kita angkat jauh dengan tangan kanan tinggi di atas kepala dan dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu sesudah itu dia mengambil cawan yang berisi air anggur yang memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi dosa-dosa. Setiap kali engkau minum darah, engkau memperingati akan kematian. Bapak Ibu, kau percaya cawan ini berisi darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib, ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa karena kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah Tuhan menjadi kekuatan yang baru, membuat kami memiliki kemampuan yang dari Allah sendiri, sehingga kami akan mengarungi tahun 2021 ini dengan jalan dengan langkah yang tegap bersama Kristus, dengan perjalanan langkah yang pasti dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan dan Roh. Dan kami akan belajar membalas kebaikan, karena kami akan terus melihat segala kebaikan dan kebajikan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan termeterai dalam setiap hati, tertanam, bertumbuh, berbuah. Kami akan melihat anugerah rahmat Tuhan melimpah dalam tahun 2021 ini. Terima kasih. Hamba juga berdoa Engkau memberkati bangsa Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini. Kalau tahun 2021 vaksin sudah datang dan akan dibuat vaksin massal, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan regulasi yang baik, sehingga semua boleh tercapai tujuannya. Terjadi herd immunity di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kau pakai pemerintahan yang ada dengan baik, dengan takut akan Tuhan.
Terima kasih Bapak. Bahkan Hamba menyerahkan setiap sidang jemaat yang ada di GPA Elroy ini. Suami istri perbarui dengan kasih-kasih yang luar biasa, kasih yang dari Kristus sendiri. Anak dan orang tua diikat dengan tali kasih yang dari Kristus. Orang tua menjadi orang tua yang bijak mengarahkan anak-anaknya hidup dalam takut akan Tuhan. Dan anak-anak boleh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Hamba berdoa dalam setiap rumah tangga, makanan minuman Tuhan sediakan. Tahun 2021 tidak ada kekurangan di tengah-tengah sidang jemaat GBAL. Tidak ada kekurangan. Tuhan mencukupi apa yang dibutuhkan. Kami percaya perlindungan Tuhan turun. Hamba juga berdoa tolong anak-anak yang menuntut ilmu bersekolah, baik mereka dari pendidikan yang paling dasar dari playgroup TK sampai mahasiswa. Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Diberikan mereka kecerdasan, kepandaian, bertambah-tambahlah hikmat mereka, sehingga mereka menjadi orang yang berprestasi. Anak-anak kami orang yang berprestasi dalam pendidikannya. Hamba juga berdoa Tuhan, mari kiranya Engkau juga akan menolong, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang hari ini sudah hadir. Tuhan, Engkau beracara dengan luar biasa. Tolong umat-umat-Mu yang tidak hadir, lawat dan tilik mereka. Bila mereka juga memiliki kesungguh-sungguhan di tahun 2021 dalam beribadah untuk membalas kebaikan. Secara khusus pagi hari ini, kami berdoa bersama-sama mengangkat tangan memohon anugerah kasih. Engkau menjamah anak kami Teresia Immanuel Caca di dalam nama Yesus. Engkau jamah sembuhkan demam berdarah yang mengganggu kesehatannya, kami tolak dalam nama Yesus. Berikan dia kekuatan, berikan dia imunitas yang kuat di dalam nama Yesus. Biar trombositnya boleh segera naik dan dia boleh mengalami pertolongan. Terima kasih Bapak. Hamba juga menyerahkan, mari kiranya Kau akan menolong umat-umat-Mu yang lain yang terbaring sakit yang kami tidak tahu. Jamah kuat sabil-bil Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas kebaikan. Berkati lingkungan di mana gereja ini berada. Biarlah Tuhan gereja ini boleh menunjukkan kemuliaan Tuhan. Roh Tuhan ada, sehingga orang-orang boleh melihat dan mereka boleh memuliakan. Hamba juga berdoa, berkati setiap rumah yang ada, setiap umat-umat-Mu rumahnya Tuhan berkati, dijamah, diberkati, diproteksi, dijauhkan dari sakit penyakit virus dan orang-orang jahat. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkati korban-korban persembahan yang sudah diberikan, biarlah dipakai bagi guna hormat kemuliaan nama. Kalau sebentar kami akan pulang kembali kepada aktivitas kami. Tuhan menuntun memberkati kami. Damai sejahtera Allah terus mengalir. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan kita mau akhiri ibadah kita, ibadah awal. Allah Bapa mengarahkan pandangan matanya kepada kita, yang menopang dan memeluk Engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, yang memberkati saat Engkau keluar dan masuk meninggalkan rumah. Dia memberkati bakul adonanmu, Dia memberkati periuk nasi. Dia berjanji mengangkat Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Jika Engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan turun ke ribaanmu, bahkan keluar. Engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati gereja, memberkati
memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Roh Kudus menopang menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Kami menerima segala berkat-berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebentar, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di awal tahun dan mengambil ayat-ayat emas. Di ayat emas ini tidak ada yang sama satu dengan yang lain, dan ini jumlahnya banyak. Biasa saya membuat sangat banyak, tapi saya mulai merenung dan akhirnya saya membuat jumlah yang terbatas. Jadi ambil dengan iman, jangan hitung kancing. Cup. Jangan saudara juga pindah-pindah karena masa ini masa yang masih dalam pandemi. Jadi lebih jauh sudah menetapkan hati yang mana yang mau diambil. Jadi bagaimana ayat emas ini akan berguna menjadi tuntunan dalam hidup kita. Kalau itu isinya jadi berkat, saudara harus semua dilakukanlah. Nanti saudara baca ayatnya, ada singgungannya di atas di bawah ayat itu. Saudara lihat apa yang harus dilakukan agar janji berkat itu dapat realisasi dalam hidup. Kalau itu peringatan, artinya Tuhan sayang, ada bahaya di depan kita. Tuhan memberikan warning, Tuhan memberikan peringatan hati-hati supaya kita tidak jatuh, tidak mengalami malapetaka. Itu peringatan. Jadi ada dua. Kalau itu adalah nasihat, maka turutilah. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2021. Ya, jadi saya rasa itu. Oh, masih ada pengumuman. Mari silakan Pak.